Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andiena Dwi Amelia dengan NIM I1B02307 dari kelas keperawatan reguler B angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik klinik keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga yaitu RSUD Kuteng pada stase KMB Maternitas dan Stase Jiwa. Yang pertama saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan medikal bedah terlebih dahulu, yaitu asuhan keperawatan medikal bedah pada Nyonya M post operasi dengan diagnosa union fracture ankle dextra. Ini untuk table of content yang akan saya bahas. Nah, untuk overview kasusnya, jadi ada pasien bernama Nyonya Mariati umur 54 tahun dirawat setelah menjalani operasi pelepasan plate dan screw pada ankle kanan. Sebelumnya pasien mengalami kecelakaan motor, kemudian dilakukan operasi ORIF untuk pemasangan pen dan screw. Setelah operasi pertama, pasien masih sering merasakan ketidaknyamanan dan kaku saat berjalan. Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilakukan pelepasan screw dan plate karena tulang pasien sudah cukup kuat. Untuk latar belakangnya, penilaian apakah fraktur telah menyatu merupakan aspek yang sangat penting dalam ortopedi karena 5-10% dari setiap 6 juta kasus fraktur tiap tahun itu dapat berakhir sebagai non-union atau gagalnya penyembuhan tulang. Nah, secara radiologi sendiri, union itu ditandai oleh terbentuknya kalus yang terkalsifikasi dan adanya jembatan kalus. Biasanya mulai terlihat sekitar 4 minggu pasca terjadinya cedera. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama ada definisi. Definisi fraktur pergelangan kaki adalah kerusakan tulang atau struktur penyangga sendi akibat trauma. Sedangkan definisi dari union fracture sendiri adalah kondisi ketika ujung tulang yang patah berhasil menyatu kembali. Etiologi atau faktor penyebab dari union fracture. Yang pertama ada faktor biologis. Aliran darah yang baik ini akan mempercepat pembentukan tulang baru. Jadi jaringan sekitar yang sehat dan bebas infeksi ini akan membantu kalus terbentuk secara optimal. Kemudian faktor mekanis, ketika fiksasi dilakukan secara stabil atau secara optimal, ini akan menjaga fragmen tulang tetap pada tempatnya. Karena reduksi yang akurat akan menjaga posisi tulang dan distribusi beban tetap normal. Kemudian, faktor yang kedua ada faktor host atau sistemik. Ini itu faktor yang berasal dari pasien itu sendiri. Ketika usia lebih muda itu akan mempercepat tulang itu sembuh. Jadi ketika usianya lebih muda itu proses penyembuhan tulangnya itu akan lebih cepat. Kemudian gizi yang baik ini akan mempercepat penyembuhan tulang. Contohnya ketika asupan yang baik seperti protein, kalsium, vitamin D ini akan mempercepat penyembuhan tulang. Kemudian tidak merokok dan tidak minum alkohol juga akan meningkatkan kualitas penyembuhan. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor operatif. Operasi atraumatik ini akan menjaga aliran darah di area tulang. Lalu juga mencegah terjadi infeksi pasca operasi dan memperlancar pembentukan kalus. Klasifikasi dari union fracture itu ada 3. Early union yang berlangsung sekitar 6-8 week pasca cedera. Di sini kalus mulai terbentuk, kemudian fragmen mulai terhubung, tapi garis fraktur ini masih tampak samar. Kemudian klasifikasi yang kedua ada moderate union, yaitu terjadi sekitar 8-12 minggu pasca cedera. Di sini kalus mulai terbentuk jelas, kemudian fragmen tulang terhubung meski garis fraktur masih tampak samar. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah late union, terjadi ketika sekitar lebih dari 12 minggu pasca cedera. Kalus di sini tuh kalus sudah semakin matang, kemudian garis fraktur makin tidak tampak dan tulang mencapai penyatuan yang stabil secara fungsional. Kemudian yang berikutnya ada tanda dan gejala dari union fraktur.
Saya bedakan menjadi 3, ada tanda klinis, radiologis, dan fungsional. Untuk tanda klinisnya di sini tuh nyeri dan pembengkakan berkurang, stabil tanpa pergerakan yang abnormal, kemudian fungsi ekstremitas mulai kembali. Untuk tanda radiologisnya itu adanya terbentuknya kalus penghubung, garis fraktur menghilang, dan kontinuitas dan densitas tulang meningkat. Kemudian tanda fungsionalnya tidak nyeri saat digunakan, gerak sendi normal, dan aktivitas dapat dilakukan kembali. Kemudian patofisiologinya itu ada 4, itu tahap inflamasi. Di sini hematoma terbentuk akibat perdarahan terjadi saat 0 sampai 7 hari pasca cedera. Kemudian tahap kedua ada tahap kalus lunak. Di sini itu osteoprogenitor berubah menjadi kondromblas dan osteoblast membentuk kapsul fibrokartilaginosa yang akan menyembuhkan fragmen terjadi ketika 1 sampai 3 minggu pasca cedera. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap kalus keras, kalus lunak yang mengalami mineralisasi. Terjadi pada 3 sampai 8 minggu pasca cedera. Kemudian masuk ke tahap remodeling, di mana tulang woven diganti dengan tulang lamelar. Terjadi saat 8 minggu sampai bulan pasca cedera. Kemudian di sini pasien bernamanya Mariati, umur 54 tahun, dengan diagnosa medis union fracture ankle. Riwayat kesehatannya untuk keluhan utamanya jadi pergelangan kaki kanan setelah pelepasan plate screw dan mengalami kecemasan terkait kekuatan tulang serta resiko nyeri atau komplikasi. Kemudian riwayat kesehatan sekarang itu bermula saat cedera karena tertimpa motor sehingga mengakibatkan pasien mengalami fraktur ankle kanan. Kemudian dilakukan operasi ORIF pada tahun 2024 dan pada 2025 ini melaksanakan operasi pelepatan plate dan screw. Riwayat dahulunya operasi ORIF ankle kanan pada 2024. Untuk pengajian fungsionalnya, yang pertama persepsi dan manajemen kesehatan, biasanya mengatasi keluhan dengan membeli obat. Kemudian jika tidak membaik baru berobat ke puskesmas. Untuk nutrisi metaboliknya, makan 3 kali sehari, nafsu makan meningkat sejak sakit. Kemudian eliminasi sebelum operasi, BAK dan BW normal. Setelah operasi muncul nyeri dan cemas saat BAK sehingga menahan kencing. Kemudian aktivitas dan latihan mandiri tetapi kaku saat berjalan. Pasca operasi perlu bantuan keluarga untuk ADL dan tidak rutin melaksanakan olahraga. Kemudian istirahat dan tidurnya tidak ada masalah tidur. Kemudian kognitif dan persepsinya, pendengaran normal, penglihatan kabur, tapi pasien mengalami nyeri dengan skala 6/10 yang timbul di sekitar angkel kanan, kemudian cemas mengenai kemampuan berjalan. Peran dan hubungannya, pasien tidak bekerja kurang lebih 1 tahun akibat fraktur, tetapi tetap menjalani hubungan baik dengan keluarga dan tetangga. Coping dan stresnya, biasanya pasien mengatasi stres dengan makan atau tidur dan berdiskusi dengan suami. Kemudian pemeriksaan fisik, untuk keadaan umumnya sadar, kompos mentis, tampak meringis, dan fatigue ringan. Untuk tanda-tanda vital, GCS 15, tekanan darah 145/76 mm air raksa, nadi 100 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, respiratory rate 18 kali per menit, SpO2-nya 99%, dan tinggi badan dan berat badan 155 cm, kemudian berat badannya 70 kg. Kepalanya simetris, rambut bersih, mata tidak ikterik atau tidak anemis. Kemudian dada simetris, tidak ada murmur jantung, abdomen juga bising ususnya normal, sekitar 11 kali per menit. Kemudian ekstremitas, pada ekstremitas atas normal, ekstremitas bawah kiri normal, sedangkan ekstremitas kanan bawah ini ankle kanan post operasi dengan balutan kering, mobilitas terbatas, CRT lebih dari 1 detik dan nyeri lokal. Pengajian nyerinya, rasa sengat lokal di ankle kanan, kemudian skala 6/10, serta terasa hilang timbul. Kemudian di sini pasien
melakukan pemeriksaan penunjang, didapatkan pemeriksaan darah normal. Di sini ada beberapa nilai yang abnormal. Yang pertama ada eosinofil, kemudian leukosit nilainya 16,610 pangkat 6, kemudian neutrofil segmennya juga abnormal dan limfositnya abnormal. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang EKG dengan menunjukkan hasil sinus rhythm, T abnormality atau flat T, kemudian mild left axis deviation. Kemudian terapinya pemeriksaan penunjang berikutnya ada radiologi, dilakukan foto angle dextra dengan hasil terpasang flat dan screw pada off fibula 1/3 aligmen baik sebagian korteks tampak kontinu atau terjadinya union fraktur, kemudian terpasang binding dari end distal fibula ke end distal atau binding fixator atau tidak tampak adanya dislokasi. Kemudian dilakukan fototoraks juga dengan hasil perselubungan infiltrat di kedua paru kurang homogen, terindikasi pneumonia suspek TB paru aktif. Kemudian ada efusi pleura pada dextra minimal, kemudian besar core normal. Kemudian pasien mendapatkan terapi pain loss injeksi sekitar 80 mg 3 kali sehari melalui ampul, kemudian dofen 800 mg, kemudian fentanyl 100 mcg plus, pain loss 3 kali 800 mg. Untuk terapi cairannya diberikan Ringer Lactate dan S-Ring Plus dan terapi pembedahan. Ini untuk foto-foto dari pemeriksaan penunjangnya. Nah, ini untuk analisa data masalah perawatan. Yang pertama ada nyeri akut. Untuk etiologinya agen penyedera fisik yaitu prosedur operasi dengan data subjektif pasien mengeluh nyeri, data objektif tampak meringis, tekanan darah 145/76 mm air raksa, nadi 100 kali per menit, pola nafas 8 kali per 6 menit. Untuk pengajian nyeri, operasi pelepatan screw dan plate di ankle dextra, terasa senat senyut, lokal nyeri pada area pergelangan kaki kanan dengan skala 6/10 dan terasa hilang timbul. Untuk masalah yang berikutnya ada gangguan mobilitas fisik dengan etiologi penurunan kekuatan tulang. Dengan data subjektif, pasien mengeluh nyeri saat bergerak, data objektif belum bisa berjalan dan dibantu oleh keluarga saat melakukan ADL dan terlihat lemas serta adanya keterbatasan fisik. Kemudian masalah yang ketiga ada risiko infeksi. Etiologinya efek prosedur invasif dengan data subjektif terdapat luka operasi pada angle sebelah kanan, leukosit melebihi nilai normal, eosinofil melebihi nilai normal, neutrofil melebihi nilai dan limfosit kurang dari. Nah, saya prioritas pertama di perubahan agen kemudian yang kedua mobilisasi perhubungan penurunan kekuatan, kemudian diagnosis yang ketiga infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif yaitu terdapat luka operasi pada angle sebelah kanan. Dan saya sudah mengusulkan basic perawatan untuk untuk intervensi yang manajemen memberi terjadi manajemen nyeri dan dari pasien jadi kemudian intervensi untuk
Saseman di sini dari nyonya I, oke doa dengan diagnosa mioma uteri dan anemia. Ini untuk kontennya. Untuk kasusnya, nyonya I 50 tahun datang dengan vagina banyak, panas, pucat, pusing, dan nyeri pada bawah perkiraan. Bisa menunjukkan anemia berat dengan HB 5 kali gram per desiliter. Hasil USG menunjukkan uterus basah dengan mioma sekitar 4 cm. Pasien memiliki riwayat endometriosis dan pola makan tidak sesuai ASI2. Sering mengkonsumsi makanan pedas, dan produk hewani tertentu yang memicu kemarahan. Kemudian juga cenderung tidak menuntaskan pengobatan ketika merasa membaik. Secara psikologis, pasien merasa takut terhadap kondisinya namun mendapat dukungan dari keseluruhan. Kasus ini menggambarkan bahwa uteri dan ulang dari penyebab anemia berat dipengaruhi oleh makanan dan ketidakpatuhan terhadap yang memerlukan penanganan medis intensif dan edukasi yang berkelanjutan. Jadi mioma uteri adalah tumor jinak pada otot rahim yang umumnya terjadi pada wanita yang produktif dan menimbulkan perdarahan berlebihan di pinggul makanan orang sekitar atau gangguan usus. Prevalensinya di Indonesia sendiri bervariasi sekitar 11,7%, sedangkan rural sekitar 4,5% sampai 68%. Dipengaruhi oleh hormon atau genetik metabolik seperti pola hidup, resiko meningkat obesitas, kemudian konsumsi daging tinggi, kemudian usia lebih tua, adanya riwayat di keluarga. Kita masuk ke pengetahuan terlebih dahulu. Yang pertama definisi, mioma uteri adalah tumor jinak otot polos uterus dia oleh sel atau berasal dari satu otot polos yang imatur atau yaitu lemonium. Kemudian etiket atau faktor penyebab terjadinya mioma uteri pertama jadi karena adanya mutasi atau dari kromosom pada sel otot polos rahim. Kemudian faktor yang kedua faktor hormonal. Kedua penyebab timbulnya mioma uteri stimulasi dari hormon estrogen. Reseptor dan mioma uteri itu akan dibahas dibandingkan mioma yang normal. Lalu faktor resiko terjadinya mioma uteri yang pertama pada usia 35 sampai 45 tahun karena pada usia ini hormon estrogen dan progesteron tinggi sehingga merangsang pertumbuhan otot rahim. Kemudian resikonya selanjutnya tidak belum pernah hamil dan menopause dini atau menopause terlambat karena waktu paparan estrogennya itu jadi lebih panjang. Kemudian gaya hidupnya kurang aktif sehingga mudah menyebabkan obesitas dan kegagalan. Kemudian penggunaan kontrasepsi hormon yang mengandung estrogen. Kemudian sering makan makanan yang tinggi lemak karena meningkatkan pembentukan otot tubuh. Obesitas dan lemak ini bisa membuat kadar estrogen itu lebih tinggi. Faktor risiko yang berikutnya yaitu ada keluarga yang mengalami mioma dan progesteronnya tinggi karena kedua hormon ini mendorong sel otot rahim. Serta penyerta penyakit penyerta seperti hipertensi, PCOS, dan diabetes karena kondisi ini mempengaruhi hormon dan faktor pertumbuhan sehingga memicu terjadinya mioma. Kemudian isi dan cedera rahim yang mana akan menstimulus faktor pertumbuhan mendorong terbentuknya mioma. Dan juga bisa meningkatkan di sini faktor risiko mioma uteri. Klasifikasi dari mioma uteri ini ada 5. Yang pertama mioma submukosa, mioma intramural, mioma subserosa, mioma cervix. Mioma submukosa ini di depan di bawah pisau menonjol ke rongga rahim. Kemudian
kehidupan nyeri. Yang tidak yang sudah tubuhnya ditemukan luar rahim yang mengarah keluar. Dapat adanya keluhan saat buang air. Kemudian dalam temuan terdekat tubuhnya adalah ligamentum waktu. Tapi yang ditemukan tiba ini bisa menyebabkan gangguan berkembang biak. Kemudian masa tubuhnya dan menyebabkan diri dan mengerjakan saat mengalami gangguan dari atau obstruksi nyeri ketidaknyamanan, kemudian gejala seperti pertama membesar, ruang berkemih, merasa sempit, kemudian adanya gangguan reproduksi seperti sterilitas saat hamil, risiko guguran, risiko kelahiran prematur. Nah, untuk faktor fisiologi sendiri dari mammateri, pertama ada inisiasi atau mutasi awal pada dari 100 otot rahim hingga 5 bersifat monoklonal. Kemudian pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Yang pertama, hasil mutasi memiliki reseptor estrogen jauh lebih banyak yang membuat sangat peka terhadap estrogen. Kemudian aksi estrogen dan progesteron. Di sini estrogen ini akan mempercepat pembentukan sel dan menghambat kembang. Lalu untuk hormon progesteron ini akan bekerja bersama estrogen dan meningkatkan faktor pertumbuhan dan menekan apoptosis melalui peningkatan BCL2. Ini untuk pathway-nya. Di sini ada faktor diagnosis, faktor riwayat kehamilan, akan terjadi mutasi masuk ke waktu endokrin dengan gejala perdarahan, pembesaran uterus, ini mulai menurun dan akan terjadi dari IVF. Ini juga solusinya buat infeksi. Lalu yang menyebabkan terjadinya pertanda dan menyebabkan gangguan sehingga dan proses akhirnya yang menyebabkan gangguan akan menyebabkan akan terjadi akut. Kita masuk ke pengertian ada pasien dan atas namanya usia 50 tahun dengan diagnosis medis memang UTI. Kesehatan untuk yang pertama saat masa masih ingin masuk dan serta perdarahan dari jalan lahir seperti merasa diri yang untuk mengasih ST-nya, P-nya terkait materi, setara dari bagian dengan risiko sembuh dari yang sembuh. Riwayat dahulu tersebut yang lalu digangguan dan riwayat karena endometriosis. Di aspek fisiologis untuk persepsi penyakitnya kan darahnya baik serta pasien ini tetap mengonsumsi makanan yang hangat dan menghindari obat sebelum waktunya. Kemudian pengobatan dari beberapa pasien jika tolong keadaan dari makanan tertentu. Pasien sendiri itu untuk susah nutrisi dan
5 kali 4 kali 10 dengan risiko efek sisa kurang lebih 58 kali 56 kali 60. Kemudian ada tanpa kisah mata untuk prosesnya didapatkan hasil karbohidrat tak membengkakkan, kemudian cairan bronkovas mendarat ke bronkit kronis dan tidak tampak pada episode untuk yang didapatkan yang pertama dan injeksi intravena dan merupakan AS atau penghilang nyeri, kemudian ada sampai tahun dan semit dan pasien diberikan transfusi darah sebanyak 6 untuk kondisi di sini didapatkan beberapa hasil yang abnormal berubah hematokrit yang di bawah normal, eritrosit di bawah normal, di bawah normal, MHC di sini di bawah normal juga, MCV di bawah normal dan RDW juga di lebih normal. Kemudian kita masuk ke analisis dari perawatan oleh pasien yang menurut dengan data objektif mengalami di dari pribadi jadi 50 kali per menit 5,5 desi per liter, hematok 18% elektrolit 2,8, CH20 PG 30 gram per liter, MCV 10 liter, ATP 18,8. Kemudian masalah perawatan yang kedua di efektif biologi kurang tepat informasi dan tak objektif dan mengadakan paksaan sepakan berdasar tertentu mengobati konsumsi obat meneliti dan diakui agar pencegah fisiologis dan dan profesi dapat dijauh pas mengerti kemudian data objektifnya pas lagi data objektifnya untuk pengujian di RT ini gejala dari pneumonia seperti kram di permukaan bawah dengan 3% di tubuh. Untuk prioritas diagnosis ini sudah berurut sesuai instruksi ya. Jadi yang pertama profesi prioritas tidak aktif, kemudian prioritas yang kedua dan akut, prioritas yang ketiga cuma kesehatan diabetes. Untuk rencana perawatan atau intervensi yang diberikan pada pasien yang mengutuk intervensi preventif tidak efektif itu dilakukan intervensi perawatan dengan tujuan kriteria preventif meningkat. Kemudian untuk diagnosis sendiri akut diberikan intervensi analisis dengan tujuan kriteria hasil tingkat nyeri menurun. Kemudian atau diagnosis yang ketiga yaitu manajemen kesehatan tidak ini diberikan intervensi pencegahan infeksi dengan tujuan kriteria yang menurun. Ini untuk yang selanjutnya masuk ke asuhan perawatan rasio. Jadi ini saya ambil asuhan perawatan sosial pada nyonya M dengan unit faktor N. Jadi kasusnya ini dengan asuhan perawatan yang stase ini untuk table of content kasusnya seperti yang di awal nyonya
Ketik, penulis film di tempat serta risiko kronis pasca operasi. Pada fase CT tidak terlalu dapat memicu respons stres dan akan membuat penyembuhan meningkat risiko. Definisinya, pasien merupakan rasa takut atau cemas berlebihan akibat antisipasi terhadap ancaman yang akan terjadi nyata maupun dipersepsikan. Kondisi ini berfungsi sebagai sinyal kewaspadaan. Untuk kategori penyebab dari anxietas, bersedia dan antisipasi pada bahaya, kemudian konflik stres kehidupan menjadi adaptasi pada lingkungan baru, kesehatan dan mobilisasi mobilisasi usia, ekonomi dan pengalaman operasi dan dukungan dan peran keluarga. Kemudian faktor risikonya anxietas, ada faktor mempengaruhi anxietas pada operasi, kondisi pasca operasi praktik ekstremitas dari pasca operasi, mobilisasi agar berat, dan kemudian mobilisasi dini seperti takut jahit, terlepas suku tidak sembuh, kemudian kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan, kemudian karakteristik pasien dengan dibagi bahas awal belum benar praktik, kemudian karakter sekolah, serta lingkungan keluarga sebagai sistem pendukung pasien. Kemudian konflik dari anxietas tiga, anxietas ringan, anxietas sedang, dan anxietas berat. Anxietas ringan ini ancamannya bersifat aktif. Di sini meningkatkan kewaspadaan potensi dan produktivitas. Di sini individu masih memperhatikan dan memperoleh informasi secara selektif. Kemudian anxietas yang sedang, dengan meningkat dengan penampilan persepsi dengan gejala individu fokus pada hal yang nyaman, kemudian konsentrasi tidak ada tetapi sering membutuhkan dua kembali perhatian. Komunikasi yang ketiga, anxietas berat, di sini cemas, hati dan persepsi yang sangat sulit. Di sini gejala pasien sulit berpikir dan memecahkan masalah juga sulit kan, kemudian disertai ketegangan emosional yang mendalam. Baik, di sini saya untuk tenaga saya manifestasi emosional dan kognitif, manifestasi dan manifestasi emosional dan kognitif utama dan bahaya santan stabilisasi stres emosional, kemudian kesedihan, kesepian, kekhawatiran, kemudian gangguan komunikasi tersebut, terus lebih dan dalam anak-anak bisa berupa menangis, mengamuk, atau berteriak. Kemudian manifestasi perilaku dan fisiknya itu gelisah, jantung berdebar cepat, getar, pusing, kemudian terdapat gangguan tidur, dan pada anak dapat di kepala satu, kelelahan tinggi, kaget, perubahan berat, dan stres. Kemudian pada penyebab operasi seperti yang dialami ini, pasien dan mobilisasi di takut nyeri atau penyembuhan. Baik, untuk patofisiologinya, ancaman pasca operasi seperti nyeri, luka, iritasi akan dipersepsi bahaya operasi dan penyakit yang mana respon ini akan menimbulkan perubahan fisik seperti peningkatan nyeri, ketegangan tubuh. Kemudian kondisi tersebut mendorong munculnya perilaku hindar, terutama melakukan mobilisasi ini yang pada akhirnya menghambat proses penyembuhan operasi. Untuk masalahnya, kalau sendiri dan tidak operasi akan menyebabkan
latihan pasien sudah bisa mobilisasi di batu merasa berjalan persatuannya pasien mengalami ansiedad dengan cemas dan kegelisahan pasca pelatihan disertai pusing intensif baik ketika untuk dirinya senang berkali-kali dengan skala yang bersekolah dan seperti timbul. Untuk subsidi dan konsumsi pasien pada operator bahwa masing diri dan kesulitan berjalan yang menurut dokternya dibagi sekitar 1 tahun setelah fraktur masalah dan kawan dan pemeran hubungan pasien sebagai ibu rumah tangga dengan melakukan aktivitas yang baik untuk melobi dan memberi kondisi ini tapi terkait kreatif untuk pola kesulitan masih beragama Islam tetap dapat melakukan ibadah seperti biasanya tidak memiliki tanggungan tidak memiliki meminta adanya kunjungan kemudian analisis data masalah keuangan pertambahan siap yaitu dengan etiologi krisis seksual dengan subjek pasien apakah pasien membutuhkan dan pasien cemas dan khawatir lemas sebetulnya atau komplikas operasi dan juga mengeluh pusing dan pasien rasa takut untuk pergi ke kamar mohon maaf belum saya tambahkan di kemudian objektifnya sekitar 25 per 5 air paksa nah di sini perawatannya dengan ansitas dengan depresi dengan campak bisa cemas dan khawatir dan membuat serta takut jadi aku klik operasi mengeluh medik cemas dengan operasi dan 145 nah di 100 kali menit dan nafas 8 kali per kemudian melakukan intervensi reduksi ansitas dengan tujuan meditasi hingga ansitas menurun intervensi yang saya gunakan baik mungkin sekian untuk hasil praktik ini keperawatan dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh